tipe LED Fuji model 19EL10 ya, tipenya ataupun modelnya 19EL10. Ini keadaan mati total. Setelah saya bongkar seperti ini, hanya ada beberapa papan PCB ya. Yang pertama ada mainboard, kemudian ada tune control, papan tune control, dan power supply itu sendiri. Jadi untuk keadaan yang mati total seperti ini, langsung aja kita cek tegangan ini untuk power supply nya ya. Jangan kemana-mana dulu, tapi power supply nya dulu harus dicek ya. Tadi sempat saya cek juga untuk power supply nya, ternyata memang setelah saya ukur tegangan untuk 12 volt output dia tidak keluar, dan saya periksa tadi untuk fuse nya ataupun sekringnya ini tidak putus. Jadi artinya untuk tegangan AC 220 volt melalui soket ini ya, masuk terus kemari ke kapasitor elko yang 400 volt 33 UF masuk ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan cek ulang. Saya atur dulu meternya ya, pakai tegangan DC 12 volt ya, seperti ini saya buat. Saya alirkan dulu untuk tegangan AC nya. Oke, pertama kali kita cek dulu untuk tegangan listriknya 220 volt menggunakan pengaturan AC ya, seperti ini. Cek di bagian ini untuk AC in 220 volt. Nah, itu ya, 220 masuk. Terus langsung kita cek di tegangan DC di bagian kapasitor elko yang ini ya. Kita pindah dulu untuk multitesternya ke tegangan DC. Untuk tegangan DC sendiri di situ ada 320 volt ya. Ini setelah dari 220 volt AC kemudian dirubah jadi tegangan DC di elko 400 volt 33 UF, ini hasilnya. Nah, dengan demikian berarti kita tinggal cek untuk tegangan ke MOSFET ya. Di balik ini plat pendingin ini ya, dia ada MOSFET di situ, bisa diukur seperti ini. Langsung aja ke bagian MOSFET ya, diukur seperti ini. Nah, tegangan 320 DC masuk. Terus untuk IC gate-nya ataupun gate drivernya bisa diukur dari sini. Nah, 0 punya ya. Seharusnya itu dari tegangan IC driver ataupun gate drivernya, IC gate-nya maksudnya, dia harus keluar. Oke, langsung aja kita cek di bagian output ya. Ini bagian ini 12 volt. Bisa diukur di bawah elko ini ya, elko 25 volt sekian UF. Nah, ini di sini. Langsung aja diambil ataupun diukur langsung dari sini untuk mengukur tegangan
DC output 12 volt. Boleh di sini, tidak ada di kaki elko juga tidak ada ya, 12 voltnya. Di sini juga tidak ada. Jadi di sini juga bisa diukur, ini ada keterangannya untuk tegangan output 12 volt. Nah, itu ya. Untuk tegangan output dari power supply yang mensuplai mainboard itu tidak keluar. Ya, tidak ada keluar. Oke, saya matikan dulu ya. Untuk power supply ini berarti di bagian primernya dia belum bekerja dengan baik ya. Artinya kerusakan ada di bagian primer untuk tegangan tinggi. Yang wajib dicurigai ataupun nanti bakal diganti itu yaitu IC gate drivernya. Ini yang saya tunjuk ya. Sedangkan untuk FET-nya sendiri, MOSFET-nya sendiri, ini bisa jadi keadaan bagus, tapi bisa juga rusak ya. Cuman kalau kita tadi ukur, dia akan masuk tegangan DC yang 320 volt DC ya ke MOSFET. Artinya untuk MOSFET-nya sendiri itu aman, tapi belum tentu aman ya. Artinya bisa juga rusak. Jadi keadaan rusak itu bukan hanya korslet ya, tapi juga MOSFET-nya itu memang benar-benar rusak. Diukur itu nggak mau ya, diukur pakai multitester. Dan untuk yang kedua yang wajib pertama kali diganti sebetulnya ya untuk IC gate driver ya. Sedangkan untuk nomor serinya sendiri berapa nomor serinya ya, saya lihat dulu. Ya agak susah untuk membacanya. Kalau bisa di zoom nanti di ini aja ya, di screenshot, di zoom supaya nanti jelas itu nomor serinya berapa. Saya pakai kacamata besar pun ya harus saya foto dulu baru bisa kelihatan itu nomor serinya untuk IC gate driver. Oke. Biasanya untuk power supply yang belum bekerja, biasanya dia akan nyimpan tegangan DC di kapasitor elko yang 400 volt 33 UF. Nah, ini jangan dulu membuka IC driver ini ya, ataupun IC gate-nya itu sebelum membuang tegangan yang disimpan di elko besar ini ya. Jadi untuk membuang tegangan DC yang ada di kapasitor elko 400 volt 33 UF itu sini ya, supaya aman, buang dengan menggunakan kepala solder ya. Seperti ini, cari kutub positif dan negatifnya, buang dulu seperti ini ya. Tekan agak sedikit lama dikit ya, nggak apa-apa, untuk membuang muatan yang ada di kapasitor elko. Setelah itu boleh diukur kembali apakah dia masih menyimpan. Nah, dia hanya tinggal 3,3 volt. Apa alasannya saya buang ini untuk tegangan ini nanti kalau kita untuk membuka MOSFET-nya ataupun gate driver-nya, dia nanti aman ya. Kalau enggak bisa bisa keluar api. Oke. Tahap yang kedua ini kita ini dulu, gantikan dulu IC gate driver yang ada di situ. Cuman saya mungkin saya buka dulu, kita lihat dulu dengan jarak dekat
kalaupun bisa kelihatan. Nah itu ya, saya rasa nggak bisa kelihatan. Oke, gini aja caranya ya. Saya nggak punya nomor yang sama, nomor seri yang sama untuk IC gate drivernya, tapi saya punya kanibalan. Saya ambil dari sini ya, di mesin TV yang lain. Dia ada IC gate drivernya, cuman bisa jadi ini nanti untuk nomor serinya itu nggak bakalan sama. Tapi untuk menentukan bisa dipakai atau tidak itu dengan cara membaca jalur dari IC gate driver. Harus disamakan ya dengan yang ini, harus sama cara kerjanya. Walaupun nanti untuk nomor serinya itu beda, tapi cara kerjanya sama, boleh dipakai, bisa dipakai ya. Yang wajib dibaca di situ, karena di situ nanti ada untuk feedbacknya untuk umpan balik ke TL431. Itu wajib dibaca di kaki nomor berapa, disamakan dengan yang aslinya. Oke, untuk tegangannya juga seperti itu. Gate driver juga memerlukan tegangan DC kurang lebih, kalau belum saya ukur ya, dari tipe masing-masing IC itu berbeda tegangannya. Jadi perlu tegangan untuk menyalakan ataupun menghidupkan IC gate driver. Oke, jadi harus dibaca cara kerjanya. Kalau sama langsung digantikan ya, atau langsung di rocker. Ini udah jelas-jelas ya, belum tahu ya kepastiannya. Kita akan coba mengganti IC gate driver yang ini, gantinya yang ini ya. Oke, saya akan buang yang ini, saya akan masukkan yang ini kemari. Untuk membukanya pakai ini aja, pakai solder biasa. Kalau pakai blower nanti apa ya, ya bisa juga sih kalau udah ahlinya, tapi takutnya nanti komponen yang ada di sampingnya pada berterbangan. Ya, ini sudah saya buka, saya letakkan di sini. Oke, untuk memudahkan pemasangan IC gate-nya, perlu dikasih cairan plug ya, cairan seperti ini. Jadi nanti gampang lengketnya, gampang merekat ketika IC itu kita pasangkan ya. Untuk IC gate driver sendiri dia punya ini ya, punya kode ataupun boleh dibilang ada kepalanya ya. Hati-hati jangan sampai terbalik, karena kalau terbalik ya sama aja nanti rusak IC-nya. Jadi dia punya, tadi belum saya jelaskan ya kan, punya kepala. Dia biasanya ada titik di sudut, bisa kiri bisa kanan ya. Ini saya perhatikan dulu. Atau di papan PCB-nya ada kode ya, ada titik hitam ataupun titik putih. Atau biasanya ada tertulis di situ nomor 1. Nah, kalau IC itu kan dia ada titik sudut di sudut. Itu yang menandakan itu kepalanya ya. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan supaya nanti jangan salah ya. Untuk posisinya harus sama ya. Ini kan ada titik hitamnya di situ di bagian atas. Di situ nanti kita akan pasang. Jangan sampai terbalik lah. Intinya seperti itu. Oke, saya cabut dulu, saya pindahkan kemari.
terjatuh. Nah, ini untuk membaca kepalanya agak susah kalau udah jatuh seperti ini ya. Supaya jangan salah pasang, saya akan cari dulu sudutnya ataupun kepalanya ya. Takutnya nanti salah pasang, bisa rusak IC gate driver ini ya. Udah ukurannya kecil. Ntar dulu ya. Nanti oh ya, masih kelihatan ini. Mudah-mudahan nggak salah ya. Oke, saya akan letakkan dulu dan akan saya pasang. Nah, ini udah siap dipasang. Nah, perlu dibersihkan dulu ya. Bersihkan dulu pakai thinner atau pakai cairan yang lain. Yang penting jangan air ya. Nah, setelah dibersihkan, bisa diperhatikan kembali untuk pemasangan IC itu apakah sudah tepat ya. Di sana ada kepalanya soalnya ya. Jangan salah lah, intinya jangan salah masang, jangan terbalik. Saya akan coba untuk memasang di sana. Oke, saya buat seperti itu supaya kelihatan. Nah, saya pasang dulu untuk AC inputnya untuk 220 volt, terus soket untuk ke mainboard jangan lupa. Sudah, terus apa lagi ya, oh untuk kabel ke backlight di mana itu. Oke, untuk sementara saya pasang seperti ini. Tanpa saya ukur, saya akan coba untuk menyalakan ataupun menghidupkan TV ini. TV akan nyala apabila kelihatan lampu indikator LED-nya berwarna merah ya. Oke, coba dulu, mana dia? Oke. Nah, itu dia kelihatan indikator LED-nya berwarna merah. Ini kalau diukur dengan multitester untuk 12 voltnya, sebelum saya start ya, saya akan ukur untuk tegangan 12 volt. Ya, begini aja kita buat. Saya ukur seperti ini untuk 12 voltnya sambil di sini. Ya, 12 volt ya. Oke, saya akan tekan tombol power on off. Nah, lampu indikator LED-nya udah mati. Oke, itu ya. TV pun sudah nyala dengan baik. Mudah-mudahan ini tahan ya, dan jangan rusak-rusak lagi. Oke, mungkin itu untuk tutorial pagi hari ini, cara perbaikan
TV LED Fuji elektrik mati total ya. Untuk modelnya 19EL10. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ada